Ini sangat aneh nih. Ada lagi yang namanya Aep sebagai saksi katanya. Dia bisa mengetahui dengan jarak 100 meter dan bisa mengenali wajah Peggy Setiawan. Itu kan keadaannya dalam malam, hampir tengah malam lah, sekitar jam 11-an kemungkinan kan gitu. Mana bisa dengan jarak 100 meter dalam keadaan gelap bisa mengenali wajah dengan jelas. Itu menurut pengakuan Aep di lokasi. Nah, terus bagaimana dengan pengakuan kedua orang tuanya sama dengan teman-temannya Peggy Setiawan yang di Bandung, yang mengatakan bahwa Peggy Setiawan itu di Bandung. Nah, ini jadi pertentangan hebat nih antara Aep nanti di sidang yang akan datang. Demikian Aep muncul mendadak. Tidak pernah berhasil dihadirkan di persidangan. Oh alah, jadi si Aep ini yang mengaku-ngaku bahwa dirinya sebagai saksi dan menyaksikan kejadian tersebut, dan disebut-sebut bahwa dia ini sebagai saksi mahkota. Rupanya kemunculannya ini secara mendadak. Bahkan kabarnya ia pun tak pernah berhasil dihadirkan dalam persidangan kasus Vina Cirebon. Berarti kemunculan si Aep ini memang luar biasa ya. Sungguh patut dipertanyakan siapakah dia gerangan. Pasalnya kenapa sih dia nggak pernah berani menampakkan muka? Kenapa harus pakai masker? Apa nggak ada hidungnya? Atau dia takut dikenali wajahnya? Karena nih ya, dimana-mana kalau orang nggak salah selalu berani, apapun resikonya, bener nggak sih? Salah satunya si Peggy ya, meskipun dia di hadapan kepolisian, di hadapan Polda Jawa Barat, tapi dia dengan suara lantang dia menyebut rela mati karena dia tidak merasa bersalah dan terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Wah, sebagai rakyat jelata kenapa aku jadi curiga ya tentang siapa Aep? Benarkah dia saksi kunci atau saksi mahkota, atau bisa jadi dia ini bagian dari hukum yang sesat? Dan satu lagi ya, ingat, orang yang berani menjadi saksi harus siap-siap, berani juga kalau keterangannya tidak benar, siap-siap menjadi tersangka. Hati-hati ya. Di sini kita lihat warganet mengomentari keadilan untuk Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon ini. Kita lihat dari salah seorang warganet itu menyentil warganet yang mengaku-ngaku sebagai saksi dan mengaku-ngaku sebagai saksi mahkota. Dan di sini warganet mempertanyakan kalau saksi Aep ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan kasus Vina Cirebon. Warganet itu juga menilai bahwa kemunculan saksi Aep ini sangat luar biasa dan patut dipertanyakan oleh kita seluruh netizen ini kan. Karena menurut warganet itu si Aep tidak pernah menampakkan muka dan harus pakai masker kalau diwawancara dan dipertanyakan. Jadi bagaimana tanggapan kalian dengan saksi Aep ini? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Enggak deh, nggak usah terlalu banyak tes DNA, tes apalah, DNA salmon, DNA tuna, DNA apa segala macam, nggak usah. Intinya cepat bebaskan itu orang yang tidak bersalah. Terus surat terbuka untuk Bapak Hakim yang terhormat yang memimpin sidangnya Peggy itu. Anda itu adalah wakil Tuhan di dunia ini ya, Bapak Hakim. Tolong putuskan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anda jangan pernah menerima sogokan untuk mencelakai diri Anda di yaumil kiamat nanti, di akhirat nanti. Anda adalah wakil Tuhan. Jadi putuskan segala macam sesuatu di ruang persidangan sesuai dengan realita. Siapa yang tidak bersalah, bebaskan. Dan siapa yang bersalah, Anda jerat dengan hukuman pasal Anda. Terima kasih. Yap, saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Widya. Bukan cuman kakaknya Vina, tapi si Tompel itu yang nyalek itu. Yang nyalek itu wali kota kan, siapa tuh dia. Terus si Rudiana. Terus pokoknya yang terlibat semua dalam kasus ini. Yang menangkap si Peggy juga harus diproses ke Propam. Itu semua harus ditangkap. Sama itu lawyer-lawyernya yang mengatasi kasus ini, yang mengusut
mengikuti semua permainan kebusukannya itu yang terlibat itu para munafik itu juga harus diproses, ditangkap. Kalau si pasukannya Siladusi nggak mau proses mereka, serahkan kepada masyarakat, kepada seluruh masyarakat Cirebon, biar pada tahu tuh. Ini sampai tahun 2000 berapa nih? Sampai tahun 2020, tahun 2030. Kakak Pina. Ya, oke. Jadi saya apa ya dalam Kakak Pina ini seperti entah dia linglung, entah dia bingung, entah memang pembawaannya seperti itu atau ada yang disembunyikan. Saya nggak paham ya dengan Kakak Pina ini. Justru Kakak Pina ini juga bisa membuat pusing netizen. Ya, membuat runyam atau membuat netizen menduga-duga. Karena ada satu hal, ya, pernyataan Kakak Pina yang 3 kali berbeda, ditanyakan oleh 3 orang yang berbeda. Ya, 3 orang yang berbeda menanyai Kakak Pina pertanyaan yang sama, namun jawabannya berbeda 3 kali. Ya, yaitu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah waktu Pina pergi, ya sebelum kejadian dari rumah, itu dengan siapa? Atau siapa yang menjemput gitu loh. Ada yang bertanya seperti itu. Pertama, yang bertanya seperti itu Bang Hotman Paris. Sebelum kejadian Pina pergi dengan siapa atau keluar dengan siapa? Kakaknya Pina, Mbak Marliana ini menjawab, Pina dijemput oleh Eki, cowoknya. Ya, katanya Pina dijemput oleh Eki waktu sebelum kejadian. Itu versi waktu Bang Hotman Paris yang bertanya. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang sama ditanyakan oleh Bapak Tony, pengacara Peggy, ya Peggy Kuli Bangunan. Pak Tony bertanya, sebelum Pina keluar, itu dijemput oleh siapa? Nah, kakaknya Pina bilang dijemput oleh 2 wanita, 2 cewek. Satu agak gemuk, satu agak kurus. Yang satu katanya namanya Mega, yang satu kurus dia nggak tahu siapa. Ya, tuh kan, ini sudah jelas berbeda. Kemudian di wawancara TV One, masih pertanyaan yang sama, sebelum keluar, itu Pina dijemput oleh siapa? Kakak Pina jawab, oh dijemput oleh pacarnya Eki dan satu teman wanitanya. Jadi satu cowok, satu cewek. Itu diwawancara oleh TV One. Ya, jadi disinilah yang membuat netizen bingung, rancu gitu loh. Ya, membuat netizen bingung dan rancu. Dan yang uniknya, kakaknya Pina sebut bahwa dia yang melapor gitu loh. Katanya dia curiga HP adiknya tidak pecah, motornya masih utuh. Ya, dan dia melapor gitu loh. Padahal polisi bilang kecelakaan dan dia percaya itu kecelakaan. Tiba-tiba dia melaporkan bahwa mungkin itu bukan kecelakaan gitu. Ya, dia punya inisiatif sendiri. Padahal awalnya percaya. Terakhir kita lihat kembali salah seorang warganet yang masih membahas kasus dari Vina Cirebon ini. Di sini warganet itu melihat gerak-gerik dari kakak Vina ini agak berbeda. Menurut warganet tersebut, dia merasa kakak Vina ini seperti ada yang ditutup-tutupinya, dan membuat semua warganet di sini penasaran dan bertanya-tanya. Dikarenakan banyak warganet yang melihat dari pernyataan kakak Vina ini 3 kali berbeda-beda dengan orang yang berbeda-beda juga, tapi pertanyaannya sama. Padahal pertanyaan yang dilontarkan itu sama walaupun orangnya berbeda-beda. Jadi jawabannya juga berbeda 3 kali. Jadi bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV pamit, sampai jumpa.